Anda memasuki segmen Kompas Bisnis Apa Indonesia Pagi, Saudara. Pasar modal dalam negeri terus berkembang, termasuk industri emiten. Kini Bursa Efek Indonesia menambah papan pencatatan baru, yaitu papan utama ekonomi baru. Nah, apa saja emiten yang bisa tercatat di papan ini? Pagi ini kami sudah bersama dengan Goklas Tambunan, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Bursa Efek Indonesia. Pak Goklas, halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Paskalis, apa kabar? Baik, Pak Goklas, ini ada yang baru dan teranyar dari Bursa Efek Indonesia, namanya Papan Utama Ekonomi Baru ya Pak. Nah, boleh dijelasin itu apa Pak sebenarnya? Ya, Mbak Paskalis dan pemirsa sekalian, sebagaimana diketahui bursa kita itu berkembang gitu ya, dinamis, dan kami dari Bursa Efek Indonesia melihat ada kebutuhan untuk ada yang namanya sekarang ekonomi baru. Jadi kami membuat peraturan Nggak usah dan dulu aja. bursa membuat peraturan dan membuat satu papan khusus untuk mencatatkan saham-saham yang kita sebut ekonomi baru. Ciri-cirinya apa? Itu mereka itu menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi gitu ya. Terus kemudian inovasi itu untuk meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi gitu, serta memiliki kemanfaat sosial yang tinggi dan pertumbuhannya juga cukup tinggi. Kurang lebih itu yang ingin kita grab dari yang namanya papan ekonomi baru ini, Mbak. Oke, berarti ada kriteria khususkah Pak untuk emiten-emiten yang nantinya bisa tercatat di papan ekonomi baru ini? Karena pasti akan berbeda kan dengan papan yang biasa kita lihat di Bursa Efek. Iya. Nah, sebagaimana kita ketahui sebelum ini gitu ya, sebelum ada peraturan tentang papan ekonomi baru ini, kita punya papan utama dan papan pengembangan gitu. Mhm. Nah, ketika kita bicara tentang papan ekonomi baru, tentu saja yang pertama mereka harus memiliki persyaratan yang setara dengan papan utama. Selain itu, kami dari bursa juga melihat beberapa kriteria tertentu. Yang pertama itu adalah memiliki pertumbuhan yang tinggi. Mhm. Ini bisa dilihat dari CAGR-nya ya, Compound Annual Growth Rate-nya. Kalau untuk dia akan masuk ke papan ekonomi baru itu minimal 30%, 3 tahun buku terakhir. Sementara kalau dia sudah tercatat di situ di papan ekonomi baru itu CAGR-nya itu 20% pendapatan untuk 4 tahun buku terakhir. Selain itu juga kembali sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, menggunakan teknologi, Pak. Oke. Menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi atau produk dan jasa yang meningkatkan kinerja mereka. Oke, ada teknologi dan juga tentu Ya, syarat-syarat yang memang emiten harus masuk ke papan utama yang biasa ini sudah harus ada juga di syaratnya, yang ya, papan utama ekonomi baru ini. Tapi sebenarnya Pak, sekarang kan berarti ada dua nih papan utamanya, yang biasa kita lihat dan juga yang ekonomi baru ini. Manfaatnya sebenarnya apa Pak nantinya, terutama untuk para pemain pasar modal dalam negeri ini? ya. Yang pertama tentu saja untuk si perusahaan ya Mbak ya. Hmm. Artinya calon perusahaan tercatat maupun perusahaan yang tercatat sekarang itu mereka dapat kita akomodasi untuk tercatat di bursa. Kalau bisnis mereka selama ini sudah memenuhi kriteria misalnya ekonomi baru itu gitu ya yang kita atur tersebut, menjadi mereka dapat tercatat di bursa. Selain itu juga buat perusahaan itu semacam branding ya, semacam branding bagi perusahaan itu kepada investor, kepada calon-calon investornya mungkin. Jadi lebih ada pembedanya lah dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada di papan sebelumnya. Ini kan sudah, diresmikan gitu ya Pak, diluncurkan pada tanggal 5 Desember Ya. lalu. Boleh dikasih tahu nggak Pak nih ke pemirsa Kompas TV, emiten-emiten yang sudah masuk ke papan utama ekonomi, baru ini apa aja sih Pak? Mungkin untuk gambaran sedikit kira-kira apa nih sebenarnya emiten yang bisa nantinya akan kita lihat? Ya, sementara ini per 5 Desember 2022 kemarin, Mmm. Mbak Paskalis ya, sudah ada 3 perusahaan tercatat di bursa itu yang kita masukkan dalam papan ekonomi baru. Itu yang pertama adalah PT Bukalapak.com Tbk, kodenya Buka. Mhm. Kemudian ada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, kodenya Goto. Terus kemudian
Eh, yang terakhir kali tercatat itu ada PT Global Digital Niaga Tbk, kodenya BELI. Jadi Hmm. saat ini sih baru ada 3 dan tidak tertutup kemungkinan tentu saja ketika ada perusahaan-perusahaan lain yang memenuhi kriteria untuk papan ekonomi baru ini kita akan menambah lagi dari 3 yang sudah ada sekarang. Oke, ada Blibli, ada Bukalapak dan juga Goto yang sudah tercatat berarti. Ini tapi ini Pak, mungkin untuk tidak menimbulkan apa ya kebingungan untuk investor gitu, mungkin investor-investor yang juga masih baru masuk ke pasar modal. Nantinya tuh papan ini hanya ingin menunjukkan pergerakannya secara gabungan. Kalau kan karena biasanya kita lihat di papan yang lama ini Pak, oh IHSG turun nih, IHSG naik gitu. Nah kalau yang ini nantinya bagaimana Pak melihatnya begitu untuk para investor? Kalau sementara ini ya Mbak ya, kalau dikaitkan dengan IHSG misalnya, Mhm. perhitungan IHSG mereka itu masih masuk dalam secara keseluruhan ya, IHSG secara keseluruhan. Jadi tidak ada Oke. khusus untuk 3 ini, indeks khusus nggak ada gitu. Jadi memang masih masuk kepada IHSG secara keseluruhan. Jadi masih secara umum untuk papan utama yang lama sebenarnya. Nah, tapi penting juga Pak untuk meningkatkan mungkin awareness, lalu juga proteksi dan perlindungan bagi para investor yang tertarik untuk invest di papan ekonomi baru, apa yang akan bursa lakukan? Untuk awareness ya bagi Hmm, bagi investor supaya mereka lebih paham bahwa ini adalah papan ekonomi baru. Sementara ini kami menerapkan yang disebut dengan notasi khusus. Jadi hmm, untuk perusahaan tercatat yang dicatatkan di papan ekonomi baru itu ada 2 notasi khusus. Yang pertama kita sematkan notasi K. Ini yang kepada perusahaan yang menerapkan saham dengan hak suara multiple, oke. gitu ya. Sementara untuk yang perusahaan tercatat yang tercatat di papan ekonomi baru, namun tidak menerapkan saham dengan hak suara multiple itu kita sematkan notasi khusus I. Gitu. Jadi diharapkan dari notasi khusus ini investor lebih aware, oh ini papan ekonomi baru Mhm. tapi ada hak suara multiple. Ini papan ekonomi baru namun tidak ada hak suara multiple seperti itu, Mbak. Oke, jadi indikatornya adalah K dan I tadi untuk bisa membuat investor juga tahu ketika mau berinvestasi di emiten-emiten tersebut. Pak Goklas, terima kasih sudah berbagi informasi Sama-sama. pagi ini Sama-sama, Mbak. di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu, Pak. Terima kasih.